Sekarang kita belajar filosofi di balik pitutur ngono ya ngono ning aja ngono. Yang pertama, mengapa sih lahir pitutur seperti tadi? Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Ya, ini dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, kalau saya tidak salah ingat, tentang hamemayu hayuning bawono. Jadi hamemayu hayuning bawono, hamemayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono, indahnya alam, indahnya semesta. Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Itulah hamemayu hayuning bawono. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah. Hayuning bawono, sudah ayu, sudah indah. Dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Maka ayo dipastikan kehadiran kita adalah variabel yang memperindah, bukan variabel yang justru menghancurkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan ilustrasi bencana yang kita hadapi sekarang, mungkin karena kita tidak punya filosofi ini atau lupa dengan filosofi ini hari ini. Kita mengejar senang kita saja, mengejar enak kita saja, tanpa mempertimbangkan apakah kehadiranku bagi alam, bagi semesta sekelilingku itu variabel yang memperindah atau menghancurkan. Kan kalau dalam Al-Quran kan sudah diramal oleh para malaikat itu kan. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat protes, ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah orang yang nantinya akan merusak saja di bumi dan mengalirkan darah? Jadi malaikat sudah tahu sebenarnya potensi kelakuan kita besok di muka bumi. Tapi ya Allah sayang sih sama manusia. Allah itu sangat cinta sama manusia. Meskipun diprotes para malaikat, jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu seperti kalau ada orang kok ngeritik orang yang kita cintai, itu kan kita membalasnya, kalian tahu apa, saya yang tahu tentang dia. Ini sebenarnya bahasa cinta sih, belum bahasa kenyataan. Dalam kenyataannya memang manusia sering yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya semoga ayat ini sebenarnya mungkin diturunkan pada Nabi untuk mengingatkan kita, manusia, kalian punya potensi ini loh, potensi merusak dan mengalirkan darah. Hati-hati. Nah, orang Jawa menerjemahkannya hamemayu hayuning bawono. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan. Kaya boleh, tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh, tapi tidak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan.
ini namanya hamamayu ayuneng bawono. Dimaknai juga kepentingan orang banyak harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya kesenangan A, tapi kesenangan ini nabrak banyak kesenangan yang lain, termasuk kesenangan semesta lingkungan di sekeliling kita, ya kita harus bisa ngeremnya. Ini namanya memayu hayuning bawono. Alah, contoh simpel ya, kalian ini kan, ini agak desekan malam hari ini. Mungkin banyak yang silo sih, tapi sebenarnya pengen selonjor kakinya. Kalau selonjor rasanya mungkin lebih lega. Tapi kenapa kalian tidak mau selonjor? Kasihan Pak, yang lain nanti kena kaki saya. Banyak yang terganggu nanti. Loh, kalian punya pandangan seperti itu sebenarnya mewakili memayu hayuning bawono. Kalau di skala kecil ini kalian mampu, harusnya nanti di luar juga pertimbangan serupa muncul. Sebelum melakukan apa saja, coba tanya, ini ganggu orang enggak sih? Ada yang terganggu nggak kalau saya melakukan ini? Itu yang disebut hamamayu hayuning bawono. Saya nyetel musik keras-keras kayak gini malam-malam, ganggu nggak sih? Oh, mesin ini nggak terganggu mungkin ya karena teman gitu loh. Jadi ini namanya hamamayu hayuning bawono. Itulah nanti yang mendasari ngono ya ngono, ning aja ngono. Boleh kok kaya, boleh kok seneng, tapi yo hati-hati, jangan sampai efeknya merusak, ojo ngono. Baik. Jadi kepentingan diri ketika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ya, kepentingan orang banyak, kepentingan semesta kita letakkan di atas kepentingan kita. Kalau kebebasan kita pribadi misalnya mengacaukan, menghancurkan, ya tentu saja kita harus bisa membatasinya. Itulah hamemayu hayuning bawono. Baik, ini yang pertama. Semoga tidak lupa ya. Di antara amanat kita adalah memperindah alam semesta. Adanya manusia adalah faktor yang mempercantik, bukan faktor yang menghancurkan. Filosofi kedua yang mendasari ngono ya ngono ning aja ngono adalah filsafat tentang eling lan waspada. Ini dulu kita jelaskan panjang lebar waktu kita membahas tentang semar. Jadi manusia Jawa itu dituntut senantiasa eling lan waspada. Sadar diri, sadar posisi, sadar mental batin kita, sadar tujuan, sadar akibat. Itu eling yang waspada. Jadi kita dituntut senantiasa sadar. Eling itu ketika kita bisa menjaga diri tidak hanyut oleh nafsu dan emosi. Ini namanya eling. Misalnya kita sedang sangat marah misalnya, itu biasanya terus pikiran gelap. Terus teman kita, eling, sadar. Kembalikan akal sehatmu. Itu namanya kemampuan eling. Orang yang eling itu biasanya terkendali hidupnya. Kalau waspada itu kita mampu menjaga diri ketika ada godaan, ada perubahan. Itu waspada, baik dari luar maupun dari dalam. Kok tiba-tiba muncul pikiran jelek? Itu kita bisa mengendalikannya. Ini tidak boleh mikir jelek ini namanya waspada. Atau dari luar, ada teman ngajak jelek. Enggak boleh ini kayak gini ini. Ini namanya waspada. Orang kalau senantiasa eling lan waspada, tentu saja dia akan sadar batas. Sehingga mudah nanti menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono.
Jadi senantiasa sadar. Kayak saya ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong panjang gitu tiba-tiba saya sadar, ini apa teman-teman paham yang saya omongkan? Nah, terus direm. Alah sudahlah, kalau tak perpanjang mungkin tambah ngantuk mereka. Nah, ini kesadaran dari dalam. Atau ada godaan dari luar. Distraksi apa gitu yang membuat perhatian kita teralih. Terus jadinya kita tidak waspada. Maka eling dan waspada jadi kuncinya hidup. Nah, ya kalau diuraikan, eling lan waspada itu membuat kita senantiasa sadar, hati kita senantiasa hidup. Kita juga sadar kita tidak sendirian. Jadi kita ini berjaringan dengan orang lain. Kita juga berjaringan dengan alam semesta. Kita sadari kita ini saling terkait. Jangan dikira kalau alam hancur, kita baik-baik saja. Sekarang buktinya kelihatan. Waktu bencana. Jangan dikira kalau kamu hebat, tapi lingkunganmu tidak hebat, terus oke-oke saja. Ya, orang di sekelilingmu itu berpengaruh padamu. Jadi kita ini berjaringan. Ayo kita sadari terus kondisi itu. Ini nanti yang membuat kita jadi ngerem. Sekali-sekali saya pingin agak jahat gitu. Tapi ndak nanti. Nah gitu, berpengaruh ke teman saya. Mau tak prank ini teman saya. Ndak nanti kecewa, persahabatan putus dan lain sebagainya. Ini berarti kita senantiasa eling lan waspada. Yang pertama maknanya eling itu senantiasa sadar. Waspada itu senantiasa awas, tidak lengah. Itulah nanti yang jadi rem. Ning ojo ngono. Ini dasar filosofi kedua. Ada lagi dasar filosofi ketiga. Meskipun di situ tulisannya 2. Ya, tidak apa-apa ya. Itu kalau pakai kitab kuning itu tulisannya 2 I 3. Maksudnya 3. Ini tentang rasa. Rasa. Dulu juga kita satu sesi bahas rasa ya. Jadi rasa itu bagi orang Jawa tidak sekedar emosi. Tapi rasa itu semacam kompas, semacam sensor. Untuk orang bisa menemukan ini pantas, ini tidak pantas, ini patut, itu tidak patut. Orang Jawa menyebutnya terep, kuwi ora terep. Kayak tadi kamu ikut ngaji pakai celana dalam saja tidak pantas. Tidak perlu ada undang-undangnya, dirasakan saja tidak nyaman. Oke ya, ini rasa. Jadi dia kompas dalam diri kita. Loh, kalau rasa ini hidup, kita itu tidak perlu terlalu banyak aturan kok. Tidak perlu terlalu banyak harus dikendalikan. Kita itu terkendali. Karena rasa bisa mengendalikan kita. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, kayak gini berarti rasa kita masih hidup. Jadi ini lumayan loh kuliah kita dosennya tidak ngabsen. Saya tidak masuk juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak masuk terus kok rasanya tidak pas ya, tidak nyaman ya. Ini berarti itu yang bunyi begitu, itu rasa. Jadi ini jadi kunci nanti ketika kita menerapkan ngono ya ngono, ning aja ngono. Sebenarnya hak kita sih, tapi kok tidak enak ya kalau saya serakah diambil semua. Ya sebenarnya legalnya saya bisa sih, dapat sih, wong secara aturan tidak salah, tapi ya mosok. Nah, ini namanya rasa. Jadi ketika rasa itu hidup, rem dalam diri kita juga hidup. Kita bisa, oh ini benar. Kalau ini kebablasan, ini terlalu berlebihan. Rasa itulah, kalau dulu kita membahas guru sejati, rasa itulah nanti sumbernya guru sejati. Disinilah nanti berlaku kaedah pengalaman adalah guru yang paling tinggi. Pengalaman itu guru yang paling berpengaruh.
Kenapa? Dari pengalaman itu antara lain selain pikiran kita dapat info, rasa kita hidup. Orang yang misalnya jarang bergaul, jarang berpengalaman, itu mungkin rasanya juga tidak terlalu hidup. Tidak sadar kalau ngomongnya sudah menyinggung orang. Tidak sadar kalau itu nyelekit sih, orang bisa marah kalau gitu. Dia tidak sadar, kita belum terasah pengalamannya. Gitu ya. Jadi tepo selironya kurang. Kenapa? Rasanya belum hidup. Alah Pak, kan yang ngomong saya misalnya. Kalimat-kalimat dari saya sendiri. Resikonya apa saya siap nanggung. Ngapain sih orang peduli amat dengan kata orang. Ini hubungannya dengan rasa. Kalau orang itu rasanya tinggi, tidak mungkin dia tidak peduli dengan pandangannya orang, dengan komentarnya orang. Itu mesti jadi bahan pertimbangannya. Meskipun belakangan kan kita sering bilang, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh komentarnya orang. Tapi orang yang rasanya hidup itu ya sulit untuk menerapkan itu. Wong kalian aja kalau bikin postingan apa terus ada orang ngeritik satu saja, kadang kan tidak bisa tidur kan. Aduh, kok ada yang ngeritik. Ini hubungannya dengan rasa. Padahal ya orang bolak-balik bilang tidak apa-apa. Itu yang komen juga iseng saja. Tapi ini rasa tidak bisa dibohongi. Jadi rasa itulah sebenarnya yang sering mengendalikan kita. Tapi kalau rasanya tumpul, itu berarti kendalinya juga tumpul. Tidak sadar kita menyakiti orang, di tempat semestinya apa, kita malah melakukan apa. Tidak tapi tidak sadar. Tidak pas tapi tidak sadar. Itu rasa. Akal itu bisa menemukan yang benar, tapi rasa lebih canggih untuk menemukan yang tepat. Kalau pakai bahasa akal misalnya, wah ngaji filsafat ini ya harusnya jangan 2 jam lah, 4 jam lebih dalam itu. Lebih detail, lebih paham kan begitu. Itu akal yang bilang begitu. Katanya penting, katanya bagus. Berarti kan harus panjang sesinya, tidak cuma jam 10, kita jam 12 ya gitu. Akal bilang begitu. Tapi begitu rasa masuk, ya jangan begitu. Apa ya kuat. Wong 2 jam saja bertarung mati-matian biar masih melek. Apalagi 4 jam misalnya. Wong 2 jam saja entah masuk entah tidak. Apalagi 4 jam. Ini rasa yang maju.